Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrarun bihi wat tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ikhwani fid din, a'adzani Allah wa a'adzakumullah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bersuah di masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk tafaqquh fid din, dalam rangka untuk bertafaqquh, memahami dinul Islam, memahami ajaran Islam, memahami akidah Islam yang benar sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW dan penjelasan dari para ulama dalam rangka untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap terus-menerus mencurahkan taufik kepada kita, menguatkan kepada kita di atas dinul Islam, atas hidayah, petunjuk yang telah kita insyaallah dapatkan dengan mengenal Islam dan sunnah. Dan semoga kita semakin dan semakin lebih lagi untuk lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Karena dengan tauhid dan amal soleh, insyaallah kita akan termasuk orang-orang yang tidak merugi. Dengan iman, tauhid dan amal soleh, insyaallah kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Karena dua hal ini, tanpa dua hal ini, maka akan dijamin sebagai orang-orang yang dikategorikan termasuk orang-orang yang merugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Demi masa, sungguh manusia itu dalam kerugian. Semua manusia rugi, kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Makanya ikhwan fiddin rahimakumullah, kita berdoa terus kepada Allah, semoga kita diberikan umur yang berkah dan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita baik di dunia maupun urusan di akhirat kelak, dimasukkan ke dalam surga Allah dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kanya ikhwan fiddin rahimakumullah, jangan lupa prinsip hidup kita ini untuk apa? Prinsip hidup kita ini untuk apa? Selalu anak tidak bosan-bosannya mengingatkan masalah ini. Kita hidup untuk apa? Kita hidup di dunia untuk apa? Makanya antum jangan lupa dengan nasihat ini atau prinsip ini. Kanya ikhwan fiddin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini kita kembali untuk mengkaji bab tentang masalah akidah, dan insyaallah kita akan masuki bab yang merupakan bab dari bab-bab akidah yang sangat-sangat kita butuhkan. Sangat kita butuhkan, terutama dalam masalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam satu ayat dalam Al-Qur'an, dan di sini telah Ana memberikan catatan di sini hal-hal yang perlu antum ketahui. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah akidah ini, terutama yang berkaitan dengan hal-hal mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketika berbicara masalah akidah, termasuk bab yang akan kita angkat yaitu masalah doa, maka tidak bisa kita memiliki atau bahkan memelihara kebiasaan ini
apalagi berkaitan secara umum tentang masalah akidah. Dan di sini ana telah memberikan beberapa catatan-catatan supaya tidak terjadi kekeliruan dari semua kajian yang akan ana sampaikan nanti. Sudah ana catatkan atau lebih tepat ana ringkaskan, karena sedikit pemahaman keliru, pemahaman yang dipahami sendiri, maka akibatnya akan fatal. Makanya ada beberapa catatan yang ana catat di sini dari beberapa kitab, entah yang ada di sini maupun kitab-kitab yang di luar sini. Lebih banyak lagi bahkan yang di luar sini, yang ada di hadapan antum lebih banyak lagi rujukannya daripada yang depan antum. Makanya ana setiap kajian ana coba mencatat agar tidak terjadi kesalahan pemahaman atau memahami dengan pemahaman sendiri, karena ini berkaitan dengan akidah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, dan kitabnya tidak ada di depan antum, kitabnya di luar sini, yaitu dalam kitabnya Al-Jami' li Ahmil Quran. Allah taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Allah taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini, kitab Al-Qur'an. Al-Qur'an termasuk bagian dari akidah. Secara khusus, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya dan atau petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kitab Al-Qur'an, ketika berbicara Al-Qur'an, ingat ketika berbicara Al-Qur'an secara umum, maka prinsip kita apa? La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, tidak ada keraguan padanya. Petunjuk hidayah bagi mereka yang bertakwa, bagi mereka yang bertakwa. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kitab Al-Qur'an, kita sedikit menjelaskan tentang masalah ini. Segala apapun yang ada dalam Al-Qur'an berarti prinsipnya adalah kebenaran. Setiap apapun yang tertulis dalam Al-Qur'an, maka prinsipnya adalah kebenaran. Prinsipnya adalah benar. Prinsipnya benar, bukan kemungkinan. Kadang-kadang ikhwah, kadang-kadang sedikit banyak bermain-main tentang masalah ini. Setiap apapun kata-kata dalam Al-Qur'an, maka prinsipnya adalah kebenaran, bukan karena, bukan akan, bukan kemungkinan. Kadang-kadang ragu kita ketika berbicara masalah ini, karena kita belum belajar akidah. Karena antum belum paham akidah, kita katakan makanya belajar. Jangan sudah merasa qanaah dengan ilmu, tidak boleh. Merasa sudah cukup sunnah, cukup akidahnya ditinggal. Ini tidak baik tentang masalah agama. Makanya prinsip ini, terutama pada malam ini, ana ingatkan kembali kepada antum semua. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam ayat ini, tidak panjang ayat dalam Al-Quran Allah menyebutkan masalah akidah, tentang masalah prinsip dalam Al-Quran. Salah satunya ayat ini, Allah katakan, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Artinya setiap apapun kalimat dalam Al-Quran adalah pasti benar. Pasti benar. Tidak bisa kita mengatakan mungkin, atau kadang-kadang, atau mungkin, atau apapun yang lainnya, bahasa-bahasa yang lainnya. Kita katakan tidak bisa dengan kalimat la raiba fih. Apa makna la raiba fih? Yang pertama, la raiba fih. La raiba fih nafyun amun. La raiba adalah nafi yang am. Dalam kaidah kawaid bahasa Arab disebutkan nafi amun, atau meniadakan seluruh. Jadi la raiba artinya nafi dan am, meniadakan seluruhnya. Tidak boleh sedikit, apalagi banyak, terdapat keraguan dari apapun yang tertulis dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kata la raiba dinasabkanlah raiba. La raiba nafi yang am seluruhnya. Oleh karena itu dinasabkanlah raiba, disandarkan dengan kalimat la raiba. La raiba. Makanya la raiba tidak ada keraguan dalam bahasa Arab. La raiba, ada pun yang lain-lain, ada bisa dikatakan yang lain, tapi dikatakan la raiba, tidak ada keraguan. Maka katanya raiba di sini memiliki tiga makna. Makna yang pertama, raiba maknanya secara makna bisa dikatakan sebagai syak. Asyak adalah keraguan. La raiba bisa dimaknakan sebagai asyak. Asyak bermakna apa? Keraguan. Asyakku berarti Al-Quran ini tidak ada
keraguan. Persis seperti yang banyak diterjemahkan dalam Al-Qur'an secara umum diterjemahkan seperti asyak, yaitu keraguan. Makna yang kedua, raiba, bermakna at-tuhma. Bermakna apa? At-tuhma. At-tuhma maknanya adalah tuduhan. Nah, ini berat. Tuduhan. Al-Quran, kitab Al-Quran ini tidak ada tuduhan padanya. Tidak boleh tertuduh apapun tertuduh ataupun dituduh. Tidak bisa, hukumnya haram. Kita seakan-akan menuduh. Kalau katakan seperti ini, jangan-jangan seperti ini. Secara tidak langsung, maka sikap itu kita bisa membawa kepada tuduhan. Maka sudah kita jelaskan kemarin, kalau Allah sudah katakan ini pasti, Allah katakan ini benar, maka kita katakan benar. Ketika kita sendiri mempertanyakan, maka secara tidak langsung kita itu menuduh siapa? Menuduh Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main secara akidah. Makanya akidah itu tidak main-main. Akidah tidak main-main. Antum sedikit saja memahami keliru, sedikit memahami salah, maka tidak main-main, fatal akibatnya. Kemudian yang ketiga, makna raiba adalah al-haja. Al-haja yaitu keperluan, adalah keperluan. Kita butuh Al-Qur'an ini. Semua kebutuhan Al-Qur'an kita butuhkan, apapun yang kita butuhkan dalam Al-Qur'an, penjelasannya kita butuh, terutama masalah hati kita, keselamatan dunia dan akhirat kita. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian maksud dari ayat. Pertama, makna dari ayat. Sekarang maksud dari ayat, bahwa maksud dari ayat di atas yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya la syakku fihi wala irtiyab. Al makna, maksud dari ayat di atas bahwa kitab Allah, Al-Qur'an ini maksudnya tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada kebimbangan di dalamnya. Tidak ada kebimbangan di dalamnya. Jelas, Al-Quran sudah jelas, terang menerang, seperti matahari yang ada di siang hari. Tidak gelap, tidak samar. Ingat, Al-Quran itu jelas, terang menerang. Sifat dari Al-Quran jelas, huda warahmah, petunjuk dan rahmat. Jelas, bayan al-baina, penunjuk dan penjelasan yang terang menerang. Ingat, tidak ada keraguan dan tidak ada kebimbangan dalam Al-Quran. Segala apapun yang tertulis dalam Al-Quran, maka sudah kita dapatkan sifatnya, kita sudah dapatkan maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maknanya, apa maknanya? Maknanya adalah annahu fi zati haqqun wa annahu munazzalun min indillah wa sifatun min sifati. Kemudian makna dari maksud, kemudian dari makna. Secara maksud sudah kita dapatkan. Maksud dari Al-Quran adalah sifatnya tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak boleh ada kebimbangan. Kalau kita dapatkan kebimbangan, yang salah adalah kitanya. Kalau kita dapatkan kebimbangan, yang salah untuk memahami di pemahaman kitanya, bukan di Al-Qur'annya. Kalau kita mendapatkan sedikit ada kebimbangan, kok bisa? Mungkin pemahaman kita yang perlu, mungkin masih butuh dengan ditopang dengan dalil, ilmu dan lainnya. Bukan di Al-Qur'an, bukan di Al-Qur'annya. Ingat, kalau kita dapatkan kebimbangan, buktinya saya doa kepada Allah, kok saya tidak pernah dapatkan doa itu? Katanya Al-Quran mengatakan dia ajab. Kita katakan pemahaman kita yang perlu diluruskan. Karena Al-Quran pasti dan sifatnya hak. Dan ini sudah kita jelaskan. Kemudian secara makna, maksud dan makna. Adapun maknanya bahwa kitab Al-Quran ini, bahwa kitab ini adalah hak. Kitab ini adalah benar. Semua perkataan dari Al-Quran adalah benar. Semuanya benar dan diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini semuanya diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sifatnya adalah hak, yang kedua diturunkan dari sisinya Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Qur'an. Untuk orang-orang yang fitrahnya masih lurus, dibimbing oleh Allah, mungkin tidak membutuhkan pemahaman yang berat ketika memahami Al-Qur'an. Ketika Allah katakan berinfaklah, dan Allah akan memberikan ganti dengan infak tersebut, tidak ada keraguan bagi dia. Ketika Allah mengatakan berdoalah, Allah kabulkan, tidak ada keraguan bagi dia. Kalau fitrahnya lurus. Kalau fitrahnya apa? Lurus dan tidak tercampur dengan syubhat maupun syahwat duniawi dia. Kalau sudah syubhat dan syahwat, pasti akan ragu dia.
Walaupun dikaji siapapun lamanya, habis waktu, membuang waktu yang panjang, tidak pernah dia akan ketemu dengan sifat-sifat ini, tidak akan pernah dia ketemu. Yang dia dapatkan adalah bimbang atau ragu, nauzubillah. Dia ragu. Kok tidak pernah atau tidak yakin. Tidak yakin, mungkin ada seperti ini dan seperti itu. Kita katakan Allah sudah katakan seperti ini hak, kebenaran. Maka ikhwan fillah rahimakumullah. Dan Al-Qur'an ini hak, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang-orang yang ragu kecuali orang-orang yang tidak ada sekalipun keraguan, kecuali keraguan tersebut hanya ada pada orang-orang yang menafikan akidah Islam. Orang-orang yang tidak mengakui adanya akidah Islam, agama Islam. Cuma mereka yang pantas untuk ragu dengan ini. Makanya mereka tidak dapat hidayah. Mereka tidak dikasihkan hidayah oleh Allah untuk mengenal Islam. Adapun orang-orang Islam seharusnya tidak ada sifat-sifat ini. Kalau Allah katakan seperti ini, maka antum yakin. Wa ma taf'alu min khairin fa innahu ya'lamu. Tidaklah kebaikan apapun yang antum amalkan, termasuk malam ini, Allah pasti tahu. Allah tahu, Allah lihat kita berbuat kebaikan pada malam. Jangan ragu. Tapi ketika dia ragu, maka duduk di sini hanya tidur. Duduk di sini ngantuk. Karena dia tidak yakin apakah Allah lihat atau tidak. Tapi kalau orang-orang yang yakin, dia yakin ada kamera, ada CCTV yang lebih canggih daripada apapun di dunia ini, yaitu Allah. La tudrikul absar, penglihatan Allah tidak akan bisa dihalau oleh apapun. Maka dia benar-benar di sini duduk karena dia tahu Allah tahu. Karena dia tahu Allah tahu. Akhirnya dia akan ikhlas. Duduknya apa? Jadi ikhlas karena Allah lihat. Ketika dia duduk menyimak, pendengarannya yang tadinya awalnya tidak fokus akan menjadi lebih fokus. Karena dia tahu Al-Qur'an mengatakan setiap kebaikan Allah lihat, Allah tahu. Apapun kebaikan Allah lihat dan Allah tahu. Makanya inilah makna dari beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah bukan hanya sebatas pengakuan saja. Ingat, bukan hanya sebatas pengakuan, tapi bagaimana amalan kita, apakah sesuai dengan pengakuan kita atau tidak. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kembali kepada bab kita. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ada yang mengatakan kata la raiba maksudnya di sini adalah khabarun wa ma'nahu an-nahyu. Maksud la raiba, tidak ada keraguan, adalah khabar sebagai bentuk berita dari Allah, namun bermakna nahi, bermakna an-nahyu, larangan. Allah mengkhabarkan berita, Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya atau padanya, maksudnya jangan sekali-kali kita ragu. Larangan dari Allah, maksudnya adalah larangan, bukan himbauan. Ingat, bukan himbauan dari Allah, tapi Allah melarang kita tidak boleh ragu. Apapun kalimat dalam Al-Quran, pertama kita yakin datangnya dari Allah, dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Sekali apapun yang Allah katakan hak, tidak bisa ada keraguan, sedikit maupun banyak. Kalau ada keraguan, maka kita segera perbaiki akidah kita, segera. Maka segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita memperbaiki akidah kita, istighfar kepada Allah. Karena ada yang salah dalam keimanan kita selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dibuktikan dengan akidah-akidah yang kita dapatkan dari bab tawakal, bab khauf, roja, bahkan doa pada bab ini. Banyak perkara-perkara doa orang ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara doa manusia ragu dengan Allah ketika berbicara masalah doa. Ketika berbicara masalah dunia, mereka pasti dan pasti. Prinsipnya mereka pasti yakin. Tapi ketika berbicara doa, mereka kebanyakan sedikit yang mengatakan pasti. Kebanyakan merasakan keraguan. Nauzubillah min dzalik. Dunianya hanya sementara. Dunia itu terlalu hina untuk kita jadikan untuk kepastian. Tapi akhirat adalah sesuatu yang pasti. Termasuk doa di dalamnya. Termasuk doa. Sudah benar kita berdoa secara akidah atau tidak? Karena kita kadang-kadang tidak paham dengan masalah doa ini. Dari segi akidah, kita kadang-kadang meragukan diri kita sendiri. Kita ragukan diri kita sendiri. Nauzubillah. Makanya ikhwan fillah rahimakumullah, saat ini kita sudah bicara akidah, maka yang kita inginkan adalah la raiba fi. La raiba fi, tidak boleh ragu. Maka secara makna nahi, larangan. Adapun secara makna la tartabu, janganlah kalian ragu. Kembali ulang, janganlah kalian ragu. Janganlah, hukumnya dilarang. Bukan pilihan. Ingat, bukan pilihan.
Kalau antum yakin surga, antum minta Allah kasih, minta surga. Tidak bisa antum katakan kalau surga anak tidak yakin. Tapi kalau anak minta dunia, anak yakin Allah kasih. Tidak bisa. Kalau antum yakin maka yakin seluruhnya. Kalau yakin yakin seluruhnya. Jangan antum memilah dan memilih. Jangan antum membeda-bedakan doa antum. Kalau doa seperti ini anak yakin dikabulkan. Tapi kalau doa ini anak ragu. Kita katakan jangan memilah dan memilih. Kalau antum sudah doa kepada Allah, maka prinsipnya adalah ya yakin, tidak bisa ragu. Kalau antum ingin jadi ulama, minta kepada Allah jadi ulama. Tidak mungkin jadi ulama ustaz. Ana minta jadi imam masjid saja atau jadi muadzin saja. Minta kepada Allah, jangan pilih dan pilih. Sedikit pun antum tidak bisa ragu dalam hal doa. Antum katakan kalau antum ingin jadi, kecuali antum minta dunia, ya minta dunia jangan terlalu berlebihan. Nanti akan kita jelaskan bab dunia. Terlalu berlebihan. Kalau begitu ana minta dunia ustaz. Jadi orang terkaya di dunia saja. Kalian jangan ragu. Nanti akan kita jelaskan. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian la raiba fi hudal lil muttaqin adalah petunjuk hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Abul Ma'ali rahimallahu taala mengatakan terkadang al-hidayah itu digunakan untuk makna memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Kadang-kadang kata hidayah digunakan untuk makna. Untuk apa digunakan makna hidayah? Adalah untuk wal muradu biha irsyadul mu'minina ila masalikil jinan wa turukil al-mufdiyat ilaiha. Terkadang hidayah itu digunakan kata-kata ini untuk makna adalah memberi petunjuk hidayah kepada orang-orang yang beriman ke jalan-jalan surga, ke jalan-jalan surga. Ingat kalau sudah bicara hidayah, hati-hati antum. Bicara hidayah, kita mencoba untuk memberikan hidayah ataupun yang lainnya, atau hidayah yang bersifat kepada Allah, taufik untuk Allah yang memberikan hidayah. Ingat, tujuannya memberi petunjuk atau secara makna kepada orang-orang yang beriman ke jalan-jalan surga. Tujuannya antum agar dia masuk surga. Jadi tidak main-main. Dan ini pahalanya luar biasa. Dan ini bukan babnya kita bahas masalah hidayah. Dan sudah pernah kita singgung juga. Namun ada kaitan tadi dengan makna la raiba, keraguan. Kemudian hidayah. Selain petunjuk kepada jalan-jalan surga, jalan-jalannya surga, yang kedua sebagai petunjuk kepada orang-orang beriman untuk diberikan arah menuju lorong-lorong yang menunjuk kepadanya. Bukan hanya jalannya, bahkan lorong-lorong surga akan ditunjuki kepada dia. Subhanallah. Ini mulianya orang yang punya motivasi tinggi untuk memberikan kebaikan kepada kaum muslimin ketika dia berprinsip akan memberikan hidayah kepada orang dari segi irsyad, dari segi petunjuk. Maka dia ingin menunjukkan jalan-jalan kepada surga. Yang kedua, bahkan lorong-lorongnya pun dia akan tunjuki. Bahkan lorong-lorongnya pun kalau dia tahu dia akan sampaikan. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah. Begitu pula Abu Rauq juga berkata, petunjuk bagi orang yang bertakwa maknanya adalah kemuliaan bagi mereka. Hidayah untuk mulia. Hidayah itu untuk kemuliaan. Kalau ada orang sudah merasakan, sudah dapat hidayah misalnya, maka dia sudah harus menempatkan dirinya untuk mencapai kemuliaan di mata Allah, bukan di mata manusia. Justru keliru kalau ada orang sudah mengklaim mendapatkan hidayah, kemudian dia sendiri justru tidak mau mencari kemuliaan di mata Allah. Justru keliru. Justru ada kekeliruan di sini. Ada yang salah. Atau antara dua, tidak benar dia mencari hidayah. Tidak benar. Atau yang kedua, kalau benar ada yang keliru dalam pemahaman dia. Justru hidayah, petunjuk bagi orang yang bertakwa, maknanya adalah kemuliaan bagi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mencari kemuliaan di mata Allah. Siapa mau antum disamakan dengan orang-orang yang berbuat dosa di jalan sana? Tidak ada yang mau antum sudah dapatkan hidayah. Kalau ada orang saya mau, tidak benar. Makanya bantahan para ulama ahli sunnah wal jamaah kadang-kadang memberikan kritik keras kepada orang-orang yang memiliki pemahaman, yaitu pemahaman as-sawf atau pemahaman kemarin tasawuf ekstrim, ketika mereka memahami orang-orang yang mendapat hidayah itu ada orang-orang yang ketika dia diludahi, justru itu semakin mulia. Jadi semakin banyak orang ludahi dia, maka semakin mulia. Ini tidak benar.
Karena apa? Bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Justru antum harus mencari kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala, bukan di mata manusia. Bukan di mata manusia, di mata Allah. Kalau kita sudah mengklaim atau sudah mengklaim merasakan telah mendapatkan namanya hidayah ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian al-hudan dinasabkan, diidofahkan kepada ijlalan. Kepada ijlal adalah keagungan dan memuliakan mereka sebagai bukti kemuliaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak dalam ayat Al-Qur'an Allah mengulang-ulang bahkan mengingatkan kepada kita. Allah mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Ketika ada orang yang sudah ngaji, dia banting tulang habiskan waktu dia belajar, kemudian Allah katakan sama, Allah katakan tidak akan sama. Tapi ketika sikapnya seolah-olah tidak ada bedanya orang yang belajar dengan dia yang belajar, tidak ada. Dari segi kata-katanya seperti orang yang tidak pernah belajar agama. Dari segi statusnya di Facebook seperti orang yang tidak pernah ngaji. Maka ini kekeliruan. Justru Allah katakan tidak akan bisa sama, disamakan pun tidak boleh. Makanya kalau ada ikhwah sudah ngaji, kemudian dia status di Facebook kata-katanya kasar, ada yang salah dengan orang ini. Tidak benar. Walaupun antum kasih uzur 1000 uzur, kita katakan akan ada yang salah dengan orang ini. Dan ini banyak atau tidak? Sudah ngaji kata-katanya kasar di Facebook? Banyak tidak atau sedikit? Ya banyak. Banyak. Kita kadang-kadang dibuat terkagum-kagum, terheran-heran. Kok bisa? Kok bisa? Dalam ayat yang lain Allah katakan, "Afa naj'al muslimina kal mujrimin?" Apakah sama orang Islam itu dan orang yang berbuat dosa? Tidak sama. Orang Islam dengan orang pembuat dosa tidak sama hukumnya kata Allah. Apakah sama? Tidak sama kata Allah. Sekarang kalau ada orang Islam kemudian menggunakan kaidah duduk bersama dengan orang-orang, misalnya orang minum khamar, dia duduk juga di situ minum khamar dan dengan metode dakwah katanya, ini tidak benar. Makanya kita kembali kepada asal. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kenapa tidak bisa sama? Kenapa dengan prinsip ini? Karena tujuan dia adalah orang yang bertakwa. Tujuan dia adalah takwa. Tujuan dia adalah takwa. Dia ingin menjaga dirinya apa? Dirinya dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Makanya ikhwani fiddin rahimakumullah, kata takwa, makanya antum perhatikan yang tadi sudah Anda sampaikan tadi. Ketika antum sudah merasa di atas petunjuk hidayah, perhatikan. Dalam banyak ayat Allah katakan tidak sama, tidak bisa disamakan, bahkan tidak mungkin sama. Ketika antum yang coba-coba menyamakan, maka ini cepat antum harus kembali kepada kaidah hidayah yang benar. Karena tujuan dari hidayah adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita kembali ke bab kita. Ketika kita sudah memahami dengan prinsip seperti ini, setiap apapun yang dikatakan dalam Al-Quran, atau Al-Quran ini secara keseluruhannya adalah la raiba fih, tidak ada keraguan. Ingat, anak ulangi lagi ini sebelum kita masuk kepada bab kajian kita pada malam hari ini. Kadang-kadang habis kajian lupa apa yang dikaji tadi, bahkan perlu diulangi lagi. Anda sudah ulangi sekarang. Apapun perkataan dalam Al-Quran, semuanya kita harus yakini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apapun yang disampaikan dalam Al-Quran, maka kita yakini kalau Al-Quran menjanjikan sesuatu, maka kita harus yakini itu pasti. Sudah paham sampai sini? Nah, kadang-kadang habis kajian tidak paham, bahkan semakin tidak mau mengamalkan. Nauzubillah. Makanya Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala mengatakan, ketika sudah terkhusus masalah doa. Terkhusus masalah apa? Terkhusus masalah doa. Kalau Allah sudah katakan ud'uni astajib lakum, dalam Al-Quran Allah tidak? Dalam Al-Quran tidak itu? Itu hadis atau Al-Quran? Al-Quran. Allah katakan ud'uni astajib lakum. Allah katakan berdoa kepadaku, aku kabulkan. Berarti ini apa? Pasti. Sudah? Kenapa pasti? Karena itu dalam Al-Quran. Bukan masalah bahasanya dulu. Bukan masalah bahasanya antum tafsirkan kemana-kemana. Dan pemahamannya antum yang terbatas. Jangan dulu masalah bahasa. Masalahnya datangnya dari mana dulu? Dari mana datangnya? Kalimat itu datangnya dari mana? Al-Quran. Itu dulu yang harus pahami. Kalau antum tidak pahami sampai di situ, maka memang ana yakin antum akan ragu terus. Ragu dan ragu. Hidup dengan keraguan, nauzubillah. Antum suka dengan keraguan, makanya kita belajar tauhid,
tujuannya akan mendapatkan keyakinan. Yakin. Ikhwani fi din rahimakumullah. Makanya Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah taala mengatakan ketika menjelaskan masalah ini. Makanya Allah tutup dengan kalimat hudan lil muttaqin adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Adalah apa? Orang yang apabila berkata, orang yang apabila berdoa, man iza qala lillah. Orang yang apabila berkata, seseorang yang apabila dia doa, wa man iza amila lillah. Orang yang apabila dia berkata, dia berucap, dia berdoa, satu kali saja dia sudah berkata, satu kali dia berdoa kepada Allah, maka Allah kabulkan perkataannya, maka Allah kabulkan doanya. Ini satu kali saja, belum dua, belum tiga, belum empat. Kalau sudah apa? Sudah yakin. Tapi bukan berarti dikabulkan di dunia atau di penilaian atau katakan nanti di dunia saja. Ini bukan akidah yang benar. Bukan berarti harus dijawab oleh Allah saat itu. Tidak benar seperti itu. Ini kadang-kadang pemahaman yang kita kadang-kadang terjadi kekeliruan. Bukan berarti langsung antum minta sertifikat dari Allah. Mana sertifikatnya? Bukan seperti itu. Ketika antum sudah doa kepada Allah, langsung antum pengen langsung dicetak sertifikat. Mana sertifikatnya? Doanya mana? Kalau tidak ada sertifikat maka tidak perlu saya berdoa. Bukan seperti itu. Doa itu bukan sertifikat. Doa itu bukan sertifikat. Kalau tidak ada sertifikat maka dia tidak mau doa. Doa kalau punya sertifikat. Kadang-kadang ini akidah yang keliru dan tidak ada ulama akidah Ahlussunnah yang mengajarkan seperti ini. Alhamdulillah. Ikhwani fi din rahimakumullah. Abu Yazid mengatakan Al-Bustami, orang yang apabila dia doa, satu kali saja dia doa atau dia berkata dengan lisannya minta kepada Allah, Allah kabulkan perkataannya. Baru satu kali. Dan apabila dia beramal, orang seperti ini karena keyakinan tadi yang kuat yang tinggi, maka Allah akan lancarkan amalnya. Akan apa? Allah akan luluskan amalnya. Setiap apapun amalan dia selalu lulus. Setiap apapun amalnya lulus. Amal apapun yang dia amalkan sifatnya seakan-akan diluluskan Allah. Allah luluskan terus. Apapun agenda dia, ide dia yang berkaitan dengan amal kepada Allah, ibadah, dakwah selalu lulus. Bukan berarti tantangan itu bahagia, tapi dari segi amal untuk dia kepada Allah, ingat untuk dia kepada Allah. Selalu lulus. Allah terima. Kalau kita tahu amalan itu akan susah untuk diterima Allah dengan syarat-syarat yang ketat, ikhlas kepada Allah sesuai dengan sunnah Rasul atau tidak dan lainnya. Ini orang tidak. Dia setiap beramal seakan-akan dia merasakan ketenangan, kebahagiaan. Seakan-akan dia kok dimudahkan terus amal ini. Makanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Setiap antum beramal dimudahkan Allah. Subhan itu bentuk kebahagiaan. Dimudahkan Allah. Ikhwani fi din rahimakumullah. Makanya Abu Darda juga pernah ditanyakan oleh seorang sahabatnya. Ketika Abu Darda disampaikan dari sahabatnya kepada Abu Darda atau dinasihati Abu Darda oleh sahabatnya. Apa ketika itu? Ketika seorang berkata kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah, orang itu berkata, sungguhnya sahabat-sahabatmu wahai Abu Darda itu selalu mengucapkan bait syair, sementara kamu tidak pernah satupun kami pernah mendengar engkau bersyair wahai Abu Darda. Ya Abu Darda tidak pernah dia bersyair. Kebanyakan syair-syair itu yang diamalkan oleh sahabat-sahabat yang ingat syair ya. Syair itu ma'ruf di kalangan sahabat itu terjadi syair. Syair tidak lebih dari syair. Ketika itu Abu Darda tidak pernah dia bersyair, maka ditegur. Kenapa tidak pernah bersyair wahai Abu Darda? Karena diminta oleh sahabatnya, ingat, karena diminta oleh sahabat. Ukhuwah, perhatikan Abu Darda ini, dia tidak pernah mau bersyair. Tidak mau dia. Tapi ketika ada seorang sahabat itu memberikan nasihat kepada dia, kok sekali-sekali lah bersyair dulu lah, begitu bahasanya. Jadi tidak mengapa kalau ada nasihat dan itu tidak bertentangan dengan agama, selama itu kebaikan untuk menyenangkan perasaan orang lain, hati teman kita, amalkan. Bukan berarti kita katakan, sudah, tidak usah paksakan saya lah. Kan yang dia mintakan tidak dosa. Beda kalau dia minta dosa kan begitu. Ketika bukan dosa, antum senangkan perasaan dia, itu baik. Termasuk Abu Darda, tidak pernah dia bersyair selama hidup. Sahabatnya nasihati atau memberikan masukan, sekali-sekali bersairlah Abu Darda. Akhirnya Abu Darda apa? Aku tidak mau mendengar syair, aku tidak mau, jangan paksa aku. Tidak seperti itu. Sahabat Rasulullah SAW bagaimana sifat mereka? Luar biasa. Abu Darda mengatakan, oke, kalau begitu, naam, aku akan bersyair untuk kamu. Apa syair dari Abu Darda ketika itu? Abu Darda akhirnya bersair pula dia. Minta bersair, akhirnya dia bersair pula. Karena tidak ada larangan untuk ini, maka dia amalkan. Apa isinya? Perhatikan isinya Abu Darda.
Ternyata Abu Darda ini pun memperhatikan orang ini, jadi saling memperhatikan. Orang ini perhatikan Abu Darda karena tidak pernah bersyair, diperhatikan. Diberikan nasihat lah Abu Darda, bersairlah sekali-sekali. Akhirnya Abu Darda pun bersair, mengalah. Tapi ternyata Abu Darda pun juga tahu prinsip orang ini. Jadi Abu Darda pun sama. Tapi Abu Darda bedanya apa? Dia tidak menggunakan nasihat langsung, tapi dia pakai syair tadi yang diminta oleh sahabatnya sebagai bentuk nasihat kepada temannya. Dia bersair untuk nasihat temannya tadi. Apa isi syairnya Abu Darda? Abu Darda mengatakan ketika dia bersair ketika itu pertama kali, dia mengatakan, yuridul mar'u ayyu'ta munah wa ya'ballahu illa ma arada yakul mar'u faidati wa mali wa taqwallahi afdalu ma istifada. Dia mengatakan, ini nasihat sebenarnya. Abu Darda bayangkan keilmuan dia. Dia mengatakan orang ini kadang-kadang manusia atau orang-orang, sebagian orang-orang ingin cita-citanya itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin terkabul. Rata-rata kebanyakan orang ini setiap apapun yang dicita-citakannya pasti yang diinginkan agar dikabulkan oleh Allah. Ingin dikabulkan, apapun cita-citanya, ya Allah kabulkan. Namun Allah tidak mau kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Bagaimana cita-citanya orang-orang mau dikabulkan sementara orang tersebut ini tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Abu Darda pun perhatikan orang ini. Orang ini ternyata tidak pernah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang sahabat tadi minta Abu Darda bersair, dia mengalah, oke aku bersair. Namun isi syairnya sebagai bentuk nasihat kepada sahabatnya tadi. Karena Abu Darda perhatikan, kamu ini suruh aku bersair sementara kamu sendiri tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak. Semakin kenal sunnah, semakin tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat tangannya untuk angkat tangan kepada Allah. Antum aku ya atau tidak? Semakin belajar sunnah, semakin jauh ingin doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru orang-orang awam itu lebih paham tentang masalah doa daripada orang-orang ini. Karena dia tidak memahami makna apa seperti ini. Apa maknanya? Karena mungkin terjebak dengan apapun, Anda tidak tahu. Tapi kita katakan kalau akidah tidak bisa kita perkirakan. Karena akidah sesuatu yang pasti. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian, ketika Abu Darda menasihati orang ini yang lain-lain. Dia bicara doa, tidak pernah ingat akhirat, yang pikirannya harta. Orang ini yang minta nasihat adalah harta, tidak pernah dia pikirin akhirat dia. Makanya Abu Darda mengatakan, orang berkata ini berguna bagiku dan ini hartaku. Padahal takwa kepada Allah adalah sesuatu yang paling berguna daripada harta semuanya. Jadi nasihati orang tadi. Abu Darda mengalah, tapi dia nasihati dengan bait syair. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian ada di sini kisahnya Qatadah rahimahullah taala. Al-Imam Qatadah dari kisahnya Hajjaj bin Hajar al-Ahwal. Dia mengatakan, aku mendengar Qatadah berkata, nasihatnya Qatadah di sini bagus. Dia mengatakan, hai anak Adam, jika kamu tidak mau melakukan kebaikan kecuali dengan semangat, maka sungguhnya dirimu akan condong kepada rasa bosan, santai dan malas-malasan. Hai manusia, hai anak Adam, jika kamu in kunta la turidu an ta'tiyal khair illa an nashat fa inna nafsaka ma'ilatun ila sa'ma wal fatra wal mallah. Hai manusia, anak Adam, jika kamu tidak mau, enggan, sungkan untuk melakukan kebaikan secara umum, kecuali dengan semangat, kecuali memang karena semangat, bukan karena terpaksa diangkat tangan misalnya kalau doa, maka sungguhnya dirimu akan condong kepada rasa bosan, santai, dan malas-malasan. Tidak lari dari tiga itu. Kalau dia minta saja kepada Allah tidak semangat, minta kepada Allah saja tidak semangat, subhanallah. Kalau sudah kepada Allah tidak semangat, apa yang kita mengharapkan lagi? Kalau sudah kepada Allah saja dia tidak semangat, tidak membangkitkan jiwanya dengan keyakinan, apa yang diharapkan lagi? Dia minta kepada Allah saja sudah tidak semua semangat, bagaimana? Maka cuma tiga yang akan didapatkan. Akan bosan, atau yang kedua santai, atau malasan saja. Tiga saja, tidak lepas dari itu. Akan tetapi orang yang beriman, kata Al-Imam Qatadah, akan tetapi orang yang beriman itu adalah orang yang selalu bekerja keras. Orang yang beriman adalah orang yang mutaqawi, orang yang kuat. Walaupun tubuh dia lemah, tapi ketika dia mau minta kepada Allah, dia kuatkan hatinya minta kepada Allah, tidak bisa lemah. Itu orang beriman. Dan orang yang beriman adalah orang yang memiliki kemauan yang keras
Kemauannya keras, justru kemauannya keras untuk kebaikan, kemauannya keras untuk Allah, justru itu baik. Justru itu baik. Justru kalau ada kemauan keras untuk kebaikan, kemauan keras untuk Allah, justru itu perbuatan yang baik. Justru itu kata Imam Qatadah, itu orang yang beriman. Bukan kemauan keras untuk memaksakan pendapat dan lainnya, bukan. Tapi kemauan keras untuk kebaikan dan untuk Allah, itu baik. Itu baik. Kemudian, sesungguhnya orang yang beriman, kata beliau, mereka adalah orang yang berdoa. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang berdoa. Orang yang beriman adalah orang yang berdoa. Orang yang beriman adalah orang yang meminta tolong kepada Allah. Orang yang beriman adalah orang yang berdoa kepada Allah. Dia doa kepada Allah. Doa belum cukup. Orang yang beriman itu adalah orang yang minta tolong kepada Allah. Ketika dia memiliki kesulitan, dia minta tolong kepada Allah. Bukan hanya 1 jam, 2 jam, bukan hanya setengah jam, tapi dia minta tolong kepada Allah siang dan malam. Itulah orang yang beriman. Luar biasa. Kadang-kadang kalau kita katakan, kan sudah 1 kali sudah doa. Subhanallah, doanya dicicil. Doanya apa? Dicicil. Hitung-hitungan dengan doa. Hitung-hitungan dengan doa. Kan tadi sudah. Masa doa lagi? Masya Allah. Yang butuh kita atau Allah? Ketika kita minta kepada Allah, yang butuh itu kita atau Allahnya? Itu pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat-sangat dasar. Orang yang beriman adalah orang yang berdoa. Orang yang beriman adalah orang yang minta tolong kepada Allah siang dan malam. Demi Allah, kata Imam Qatadah, wallahi, demi Allah, beliau bersumpah, ma yazalul mu'min yakul Rabbana Rabbana. Tidaklah seorang yang beriman itu ketika dia berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, ketika dia doa. Saat sendirian ataupun saat berada di antara manusia, dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Mau sendirian atau di saat ada antum di depan anak tidak peduli. Kalau anak ingin doa, anak doa. Kalau anak minta kepada anak, minta. Anak tidak peduli ada antum, ada orang atau tidak. Dia angkat, kita minta, ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana Rabbana. Saat fi sirri wal alaniyah, saat sendirian ataupun berada di antara manusia, dia tetap doa kepada Allah. Dia akan minta terus kepada Allah sampai kapan? Hatta istajaba lahum fi sirri wal alaniyah. Hingga Allah mengijabahi, mengkabulkan doanya mereka saat entah dikabulkan saat dia di sendirian, Allah kabulkan, Allah kasih, atau barangkali Allah kabulkan di saat dia di antara manusia, Allah kabulkan di saat ketika dia berada di antara manusia. Tidak peduli. Yang penting dia akan doa sampai Allah kabulkan atau tidak doanya. Entah di dunia ataupun di akhirat dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ikhwan fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, antum sudah ketahui sendiri bagaimana, perhatikan sifatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ada satu kisah yang jadi pelajaran sebelum kita rehat. Ketika beliau di atas Safa, ketika Safa dan Marwah, ketika melakukan ibadah haji, ketika beliau tepatnya di atas sofa, ketika itu Ibnu Umar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun beda dengan yang lainnya. Ibnu Umar mengatakan ketika itu, dia mengatakan, Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau telah mengatakan dalam Al-Quran. Perhatikan, Ibnu Umar tidak memaksa Allah, tapi ingin menguatkan kembali hatinya. Ya Allah, sesungguhnya engkau telah mengatakan di dalam Al-Quran ini, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku kabulkan. Ibnu Umar mengulangi, ya Allah, sesungguhnya engkau telah berkata dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Apa janjinya Allah? Ud'uni astajib lakum. Minta kepada Allah, Allah kabulkan. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, wa innaka la tukhliful mi'ad wa inni as'aluka kama hadaitani lil islami alla tanzi'ahu minni hatta tatawaffani wa ana muslim. Ya Allah, engkau telah mengatakan dalam Al-Quran, doa kepadaku, aku kabulkan. Oleh karena itu sesungguhnya engkau tidak pernah ingkar janji. Sesungguhnya engkau tidak pernah ingkar janji. Perhatikan,
Ibnu Umar mengulangi dengan ayat Al-Quran. Ya Allah, Engkau telah mengatakan di dalam Al-Quran ini, doa kepadaku, aku kabulkan. Allah sendiri katakan, ya Allah, Engkau sudah katakan itu ya Allah. Dan Engkau, ya Allah, aku telah ketahui dengan akidahku, sesungguhnya Engkau tidak pernah ingkar janji. Artinya apa? Setiap apapun yang Allah katakan pasti. Apapun yang Allah katakan pasti, karena Engkau tidak pernah ingkar janji, kata Ibnu Umar. Bagaimana mungkin Allah, kalau Allah tidak kasih berarti Allah ingkar janji? Begitu. Ibnu Umar menguatkan hatinya. Maka saya memohon kepadamu ya Allah. Maka imam doa, aku minta kepadamu ya Allah, sebagaimana Engkau berikan hidayah kepada saya dalam Islam, menunjuki saya Islam, janganlah Engkau cabut dariku Islam hingga ajal menjemputku. Itu yang diminta oleh Ibnu Umar. Sedang saya dalam keadaan muslim. Cuma itu yang diminta Ibnu Umar. Tapi sebelum permintaan Ibnu Umar menekankan kembali, perhatikan. Ya Allah, belum langsung doa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berfirman dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku, aku kabulkan. Dan ya Allah, sesungguhnya aku ketahui Engkau tidak pernah ingkar janji, berarti apapun ini pasti Engkau kabulkan. Maka aku minta kepadamu wahai Allah. Baru doa situ. Baru doa. Perhatikan Ibnu Umar, keyakinan dia ketika dia minta kepada Allah, tapi dia tukilkan kembali ayat Al-Quran. Kadang-kadang kita lupakan ayat Al-Quran ini. Kadang-kadang kita doa, kita lupakan ayat ini. Makanya yang kita dapatkan tidak pernah dapat keyakinan, tidak pernah dapat kepastian apa yang kita ingin kepada Allah dikasih atau tidak. Makanya ikhwan fillah rahimakumullah, kita minta kepada Allah terutama ada apa? Yaitu keyakinan yang qawi, yang kuat ketika kita minta kepada Allah. Yakin kalau kita minta kepada Allah dengan keyakinan Allah akan mengabulkan doa kita, atau Allah akan memberikan di dunia ataupun di akhirat kelak. Ikhwan fillah rahimakumullah, mungkin kita rehat sejenak dan kita akan lanjutkan sedikit kajian kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.